Halo sahabatku semua. Halo Cancer. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Cancer. Tema kita hari ini adalah tentang perasaan dia setelah meninggalkan kamu. Jadi kita lihat kartunya di sini ya. Bagaimana perasaan dia ketika dia meninggalkan kamu? Cancer. Ya, seseorang yang sudah meninggalkan kamu saat ini energinya sedang ingin memulai suatu awalan baru tentang sebuah perasaan. Jadi kayaknya dia lagi mulai sesuatu perasaan cinta baru, mungkin dia sudah mulai move on ya. Mulai suka terhadap seseorang. Ya, dia mencoba untuk menyembuhkan luka. Jadi mau nggak mau entah apapun yang pernah terjadi di antara kalian, saat ini energi dia adalah mencoba menyembuhkan luka atau trauma masa lalu ketika dia bubaran sama kamu. Jadi masih ada penderitaan sebenarnya ya, kekecewaan juga. Mungkin masih ada yang terluka, terlepas dia mengghosting kamu atau meninggalkan kamu atau sebaliknya. Ya. Jauh di lubuk hatinya sebenarnya di sini kalau aku lihat sih ada gambaran dia itu masih ingin terkoneksi sama kamu. Beberapa dari kalian mungkin ada yang LDR atau sebenarnya keinginan memulai suatu kehidupan baru ini. Awal cinta baru ini adalah kembali kepada kalian. Ya. Di sini perasaannya masih terluka sama kamu. Atau mungkin perasaannya pernah melukai kamu sehingga yang terjadi adalah dia ingin berkomunikasi sama kamu. Entah ingin memulai awalan baru lagi atau sekedar minta maaf. Saat ini energi dia juga sedang ingin mengakhiri siklus lama untuk awal mula baru. Jadi memang terlihat dia ingin melepaskan diri dari kesakitan atau penderitaan dia. Atau katakanlah setelah dia berpisah sama kamu ada perasaan yang tidak tenang dia dapatkan. Ya, tentang perasaan-perasaan luka tadi sehingga dia berusaha untuk bangkit, untuk move on. Ya, move on dalam artian mungkin ada beberapa dari mereka yang sudah move on dengan orang baru atau ada beberapa yang aku lihat dengan orang baru yang mungkin hubungannya mereka LDR ya. Jadi gambarannya dia mulai cari-cari orang baru. Ya, tentang keinginan balik ke kamu. Tentang dia ingin memulai satu kehidupan baru dan dia mulai lakukan itu terhadap orang baru. Ya, dengan cara chattingan atau mulai mencari kenalan baru melalui media sosial atau karena dia belum berhasil move on nih kemarin. Jadi sekarang energinya lagi ingin mencoba move on. Ya, perasaan dia waktu meninggalkan kalian adalah ingin memulai suatu kehidupan baru, ya. Dia menginginkan. Jadi kayaknya beberapa dari kalian ditinggalkan karena ada orang lain. Ada pihak ketiga yang dia pilih kala itu ketika dia ingin memulai suatu awalan baru bersama orang lain. Jadi perpisahan kalian aku lihat adanya pertengkaran atau pengkhianatan.
Jadi energi dia ketika dia meninggalkan kamu waktu itu karena memang adanya orang ketiga. Dan dia memilih orang ketiga daripada kamu. Itu sebabnya dia meninggalkan kamu. Perasaan dia waktu itu adalah ingin memulai kehidupan baru bersama seseorang yang dia fokuskan di luar sana. Ingin menawarkan kebahagiaan baru dengan orang baru. Tapi perasaan dia di sini adalah waktu itu meninggalkan kalian sebenarnya perasaannya sedih. Cuman perasaannya waktu dia meninggalkan kamu waktu itu terjadi, ya dia nggak ada perasaan yang gimana-gimana gitu. Dia hanya memikirkan kesenangan dia aja. Dia hanya memikirkan ketika menemukan seseorang yang mungkin waktu itu dianggap dia adalah seseorang yang mungkin lebih cantik, lebih kaya, atau mungkin lebih dari lebih lainnya gitu ya. Jadi nggak berpikir tentang bagaimana perasaan kamu ketika kamu ditinggalkan. Ya, yang dia pikirkan adalah maju-maju. Karena ada adiktif yang kurang baik, ambisi yang terlalu besar dalam diri dia. Tapi yang aku lihat sih ada penyesalan gitu ya. Penyesalan dalam artian mungkin hubungan mereka juga tidak berjalan lancar pada akhirnya. Hubungan itu mungkin akhirnya menyebabkan ada perasaan luka, perasaan sakit. Itu sebabnya energi dia sebenarnya sekarang pun dia sedang terluka hatinya. Dia ingin bangkit, ingin move on. Jadi mungkin kalaupun dia kemarin bersama seseorang yang baru, aku lihat hubungan itu tidak berhasil. Dan mereka mungkin sudah putus atau mungkin gantian dia yang dikhianati sama orang baru tersebut. Ya. Perasaannya tuh sekarang jadinya lebih banyak mencoba untuk bangkit, mencoba memulai suatu kehidupan baru, mencari pasangan baru, dan di satu sisi sebenarnya ada yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ya, permintaan maaf pernah menyakiti kamu, pernah mengecewakan kamu, pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu tentang rahasia. Menyesal sih menyesal aku lihat ya. Cuman dia mencoba untuk bangkit, untuk memulai suatu kehidupan baru dalam diri dia. Dia ingin memulai awal mula baru, tapi dia masih di persimpangan, nggak tahu mau kemana. Mau ke masa lalu apa ke masa depan. Jadi dia posisinya lagi di tengah-tengah. Indecision sekarang ya. Jadi tentang keinginan dia untuk mencari seseorang yang baru. Jadi dia lagi berkelana mencari pasangan yang tepat buat dia. Tapi dia lagi berpikir ulang. Takut dia melukai atau takut dilukai. Jadi ada perasaan trauma yang aku lihat, tapi dia tetap sedang selektif, sedang menseleksi calon-calonnya. Karena di sini dia ingin memiliki hubungan lagi. Tapi dia juga masih ingin dicintai lagi ya. Keinginan dia untuk meminta maaf sama kamu, ada perasaan kesepian, perasaan tidak stabil ya. Ada perasaan menyesal yang ingin dia ungkapkan. Ya. Jadi dengan kehidupan barunya kemarin akhirnya dia merasakan ada penyesalan ketika dia menghadapi kegagalan dalam hubungan barunya. Ya. Ingin bangkit, obsesi, posesif, terlalu egois kala itu. Kali ini dia ingin merubah sikap dia, merubah dirinya. Ingin memulai lagi keinginan dia. Ya. Memulai suatu hubungan baru lagi walaupun mungkin entah dia sudah tahu calonnya siapa atau belum. Tapi di sini dia mencoba menata ulang kehidupannya. Kadang-kadang gitu. Ini salah satu kayak karma ketika dia melukai seseorang. Ya, kita harus ingat, kita juga suatu saat bisa dilukai oleh seseorang. Makanya mulai dari sekarang lebih banyak ya gini deh. Kalau kita nggak mau dicubit, kita nggak usah nyubit orang gitu. Ya tetap berbuat baik, tetap rendah hati, menjaga kita masing-masing supaya tetap lebih aman ke depannya. Dalam kehidupan pribadi kita, bagaimana menciptakan aura positif dalam diri kita. Karena baik buruk di dunia ini, apapun yang kita lakukan, ingat selalu ada tabur tuai.
Ketika kita menabur hal-hal baik, maka kita juga akan mendapatkan hal baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menabur hal buruk, kita juga akan dapat penyesalan, ya. Karena hati gampang dibolak-balik sama Tuhan. Penyesalan yang dia rasakan, kesedihan pada malam membuat dia sekarang mendapat pembelajaran. Jadi dia tertempa dengan kelakuannya sendiri, tertempa dengan keadaannya sendiri. Ketika dia pernah menyakiti seseorang, mungkin dia akhirnya tersakiti juga di sini. Jadi sekarang perasaan dia sedang bergemuruh dan dia sedang berada di persimpangan. Dia ingin memulai suatu hubungan baru, tapi ada rasa trauma di dalam dirinya. Jadi dia sangat berhati-hati sekali. Itu yang ingin dia rasakan saat ini. Matanya masih tertutup. Dia belum tahu fokus dia itu kemana, arah tujuan dia sekarang kemana. Jadi dia walaupun udah ada yang naksir, cuman gak berani kayaknya. Udah cinta-cintaan, seneng-seneng, tapi dia takut. Karena aku lihat ada beberapa dari mereka yang sudah memulai kehidupan baru, tapi gagal. Mungkin mengkhianati kamu dengan orang baru, ternyata dia yang dikhianati lagi. Beberapa dari mereka mulai banyak menyendiri, ya. Sekarang lebih banyak meningkatkan spiritual dalam hidupnya. Mulai banyak berdoa, berharap mendapatkan kebaikan dan mendapatkan, sepertinya kalau katakan dia sedang bertobat, ya. Berharap doa-doanya dikabulkan. Pembelajaran, mulai membuka hati, mulai mendapatkan jati dirinya pada akhirnya. Jadi ada penyesalan yang membawa dia atau membuka hati, membuka diri. Jadi ada perubahan, cuman kalau masalah apakah kalian masih terkoneksi atau tidaknya, itu tergantung dari keinginan dia. Ada keinginan di hati kecilnya untuk minta maaf, ya, untuk datang lagi kepada kalian. Tapi aku rasa mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Karena dia masih benar-benar lagi di persimpangan. Ada perasaan malu juga, ada perasaan takut, disalahkan. Ya. Kalaupun ada yang berharap, beberapa dari kalian ada yang berharap dia datang, masih ingin minta maaf atau dia mau mengakui kesalahannya. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Karena belum ada gambaran keinginan dia untuk mendatangi kalian dalam waktu dekat. Dia lagi berbenah diri. Dia lagi memperbaiki kekacauan yang dia buat dalam dirinya sendiri. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.